Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Kali ini di video ini kita akan memperdalam lagi. Kalau tadi di video sebelumnya itu kita sudah mempelajari sifat materi, ada dua ya, sifat fisis dan sifat kimia. Nah, sekarang kita akan memperdalam dari contoh-contoh sifat fisis tadi. Jadi beberapa contoh daripada sifat fisis yang pertama adalah itu tadi titik didih atau titik leleh. Ya, yang pertama titik didih, saya singkat aja T didih gitu ya, titik didih dan titik leleh. Nah, titik didih dan titik leleh. Nah, misalnya kita punya sebongkah es batu, ya, sebongkah es batu, kemudian es batu ini dipanaskan. Nah, ketika dipanaskan, wujud es yang awalnya wujudnya adalah padat itu akan berubah wujudnya menjadi wujud yang cair. Ya, akan berubah menjadi air. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke, kemudian jika dipanaskan lagi, maka wujud air itu tadi yang wujudnya cair akan berubah menjadi wujud gas. Ya, tadi air ya, itu akan berubah wujud menjadi wujud gas ya. Inilah uap air tadi ya, wujudnya wujud gas. Ternyata pemanasan tersebut itu membuat jarak antar partikelnya akan semakin renggang ya. Jadi pemanasan itu tadi saya simpulkan segitiga seperti ini, itu akan membuat jarak antar partikelnya semakin renggang karena pemanasan tadi ya. Nah, jadi kalau tadi wujud padat itu jarak antar partikelnya sangat dekat ya, ini wujud padat, maka ketika dipanaskan tadi akan berubah menjadi wujud cair, maka jarak antar partikelnya agak sedikit longgar ya, seperti ini ya, wujud cair. Nah, kemudian dipanaskan lagi tadi ya, menjadi wujud gas, itu jarak antar partikel semakin renggang dibandingkan wujud yang cair tadi. Ini wujud gas, gitu ya. Jadi antar partikel ini mengalami juga yang namanya interaksi antar partikel. Jadi terjadi antar partikel penyusun materi tersebut itu terjadi yang namanya interaksi antar partikel. Atau di kimia istilahnya ini disebut juga gaya antar molekul ya. Nah, ini akan diperdalam nanti di video di bagian ikatan kimia ya. Nah, atau di istilah di fisika ini disebut juga dengan gaya kohesi. Sama saja sebenarnya di istilah fisika. Nah, jadi antar partikel penyusun materi itu mengalami interaksi ya, interaksi antar partikel atau gaya antar molekul, atau istilah lain di fisika yang namanya gaya kohesi. Jadi kalau nanti gaya kohesinya semakin besar, itu artinya interaksinya semakin kuat. Kita hapus dulu. Jadi kesimpulannya, jika nanti gaya kohesi atau gaya antar molekul ya, itu semakin besar atau semakin kuat, jadi gaya kohesinya semakin besar, berarti interaksinya semakin kuat. Nah, apa imbasnya? Jikalau interaksinya semakin kuat, ya, berarti titik didihnya, atau kita singkat titik TD gitu ya, itu berarti nanti semakin tinggi. Titik lelehnya bagaimana? Titik lelehnya pun juga semakin tinggi. Nah, bagaimana dengan gaya kohesinya kalau lebih kecil? Kalau gaya kohesinya lebih kecil, itu berarti interaksinya lemah. Ya, interaksinya lemah, itu artinya titik didihnya semakin rendah, titik lelehnya juga semakin. Kemudian
ada lagi contoh berikutnya daripada sifat fisis yang kedua, yaitu adalah massa jenis. Massa jenis. Ya. Oke. Misalnya kita ambil contoh ada es batu gitu ya. Es batu. Ini es gitu ya. Es batu ini masanya katakanlah masanya 1 kilogram ya. Kemudian ada lagi air misalnya, baik es maupun air itu materinya sama ya, materinya H2O. Ini masanya juga 1 kilo misalnya. Nah, setelah dihitung ternyata volume es itu, ya, volume es itu lebih kecil daripada volume air, gitu ya. Nah, ini menandakan massa jenis es dengan massa jenis air itu berbeda. Rho ya, massa jenis itu rho disimbolkan dengan seperti ini. Massa jenisnya berbeda. Nah, kenapa? Karena massa jenis atau rho itu rumusnya kan massa per volume. Nah, artinya apa? Artinya bahwa jika massanya sama, ya, tetapi volumenya berbeda, itu menandakan massa jenisnya berbeda. Ya, massa jenis atau rho-nya itu berbeda. Begitu juga kalau massanya berbeda, namun volumenya sama, itu juga massa jenisnya juga berbeda. Seperti itu ya. Contoh berikutnya yaitu adalah kelarutan. Nah, kelarutan ini misalnya ya ada air, ya, air, kemudian ke dalam air tersebut ditambahkanlah misalnya garam, gitu ya, misalnya garam. Kemudian ada lagi satu lagi, ya, ada suatu wadah, misalnya air juga, kemudian ditambahkan minyak, misalnya, minyak. Oke, air dan garam akan larut, ya, ini larut. Ini tidak larut. Nah, kenapa air dan garam itu larut, sedangkan air dan minyak itu tidak larut? Nah, kita ingat kembali, ya. Ternyata materi itu ada yang bersifat polar, ada lagi yang sifatnya non polar, ya, non polar. Nah, prinsip daripada materi itu istilahnya ada yang disebut ya like, dissolve like. Nah, like, dissolve like. Artinya apa? Yang polar akan larut dengan yang polar pula, yang sejenis gitu ya. Nah, begitu juga yang non polar akan larut dengan yang non polar. Ya, non polar. Like, dissolve like. Kenapa tadi air dan garam itu larut sedangkan air dan minyak itu tidak? Nah, ternyata air itu memiliki sifat ya polar. Ya, air itu sifatnya polar. Sorry ya. Ini pentabnya mulai error. Kemudian ya, jadi air itu bersifat polar. Nah, si garam di sini sifatnya polar juga. Nah, sedangkan si minyak di sini sifatnya gimana? Sifat ini ternyata non polar. Nah, ingat tadi like, dissolve like, polar dengan polar, non polar dengan non polar. Nah, kan itu yang menyebabkan kenapa air dan garam larut, sedangkan air dan minyak itu tidak larut ya, karena dia satunya polar, satu lagi non polar. Nah, namun jika ditambahkanlah contoh yang tadi yang garam itu, garam ditambahkan ke dalam air itu akan larut, membentuk larutan garam ya. Oke, misalnya kita masukkan 1 sendok, mungkin masih larut ya. 2 sendok masih larut, 3 sendok masih larut juga ya.
dan seterusnya sampai misalnya dalam keadaan tertentu ternyata garam itu tidak lagi larut. Nanti bisa dicobakan di rumah masing-masing. Misalnya kamu tambahkan garam secara terus-menerus, larut, pada suatu keadaan tertentu garam itu justru tidak akan larut lagi. Nah, kondisi yang seperti itu namanya keadaan jenuh. Keadaan jenuh. Artinya apa? Inilah kondisi maksimal zat dapat larut. Jadi ternyata garam itu setelah ditambahkan terus-menerus justru dia tidak akan larut lagi. Nah, inilah yang dinamakan keadaan jenuh. Nah, jumlah maksimal zat dapat larut itulah yang kita sebut nanti kelarutan. Jadi jumlah maksimal zat dapat larut itulah yang kita namakan kelarutan. Nah, ini bagaimana nih? Kalau nanti kelarutannya semakin besar, berarti itu mudah larut. Tetapi kalau kelarutannya nanti semakin kecil, itu berarti dia sukar larut. Ya. Oke, untuk video kali ini sampai di situ dulu. Nanti di contoh sifat fisis yang berikutnya akan dibahas di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.